Halo anak-anak Pak Guru kelas 2 semua. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Pak Guru berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik anak-anak Pak Guru di rumah, jumpa lagi dengan Pak Guru di pelajaran tematik kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah. Hari ini kita masuk pembelajaran 6 ya, yaitu mengenal perilaku sesuai sila keempat dan sila kelima Pancasila di sekolah. Baik, anak-anak di rumah, dibuka bukunya halaman 99 pembelajaran 6. Kita lanjut ya. Sekolah Rehan akan mengadakan lomba paduan suara. Setiap kelas diminta menyanyikan lagu wajib nasional. Siswa di kelas Rehan mengadakan musyawarah. Musyawarah untuk menentukan lagu yang akan dinyanyikan. Setiap anak di kelas Rehan mengusulkan satu judul lagu. Kemudian mereka memilih satu lagu. Mereka sepakat untuk menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Nah, anak-anak Pak Guru di rumah, dari bacaan tadi kita lihat ya, sekolah Rehan mengadakan lomba paduan suara. Jadi di sekolah Rehan itu akan ada perlombaan paduan suara. Nah, untuk itu Rehan dan teman-temannya bermusyawarah. Bermusyawarah untuk apa? Untuk menentukan lagu apa yang mau mereka nyanyikan. Nah, jadi mereka rapat. Masing-masing anak memberikan usul satu judul lagu. Mungkin setiap judul lagu yang diberikan berbeda-beda ya. Nah, setelah itu mereka sepakat menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Nah, dalam rapat tersebut, kalau ada pendapatnya tidak diterima, tidak boleh berkecil hati ya. Nah, tidak boleh memaksakan pendapat. Oh, harus lagu ini. Ini aku lagunya suka. Tidak boleh seperti itu ya, harus dibicarakan secara musyawarah. Nah, perilaku Rehan dan teman-temannya itu yang bermusyawarah tadi adalah perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak masih ingat kan bunyi sila keempat? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lambangnya apa? Lambang sila keempat masih ingat kan? Yaitu kepala banteng. Gambarnya masih ingat ya? Gambar kepala banteng seperti apa? Nah, ini lambang sila keempat, kepala banteng. Nah, selain tadi musyawarah yang dilakukan Rehan dan teman-temannya memilih lagu, ini ada juga contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila. 1. Berdiskusi saat mengerjakan tugas kelompok. Mendengarkan pendapat teman saat musyawarah. Tidak memaksakan pendapat kepada teman di sekolah. Nah, itu adalah perilaku sesuai sila keempat di sekolah. Tidak boleh ya memaksakan pendapat kepada teman dan harus mendengarkan pendapat teman. Jika ada orang lain yang berbicara, didengarkan ya. Nah, itu menunjukkan perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Saat bermusyawarah, meja disusun membentuk huruf U. Setelah musyawarah, semua siswa bekerja sama merapikan meja. Bekerja sama adalah perilaku sesuai sila kelima Pancasila. Nah, lihat ya posisi mereka rapat membentuk huruf U. Nah, seperti ini ya, seperti huruf U. Jadi, setelah selesai bermusyawarah, mereka bekerja sama merapikan meja dan kursi tersebut. Jadi tidak boleh ya dibiarkan hanya satu orang, dua orang untuk merapikannya. Itu kan kelas bersama. Karena bekerja sama adalah perilaku sesuai sila kelima Pancasila. Anak-anak Pak Guru di rumah masih ingat dong dengan bunyi sila kelima? Apa itu?
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah bunyi sila kelima. Lambangnya apa? Lambangnya yaitu padi dan kapas. Gambarnya anak-anak Pak Guru masih ingat kan? Gambar padi dan kapas. Nah, ini dia gambarnya padi dan kapas. Nah, perhatikan bunyinya tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi harus adil ya. Seperti tadi mereka bekerja sama, tidak membiarkan satu orang bekerja merapikan meja. Jadi adil, semua bekerja ya. Nah, berikut ini contoh perilaku sesuai sila kelima Pancasila. Pertama, menjaga ketertiban di sekolah. Nah, menjaga ketertiban di sekolah juga termasuk perilaku sesuai sila kelima. Karena nanti kalau ribut tentu orang lain akan merasa terganggu. Berarti tidak adil dong ya. Karena bunyi sila kelima tadi adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, contohnya membagi tugas sekolah secara adil. Nah, siapa yang piket, menyapu, melap papan tulis, membersihkan jendela, dan lain-lain harus dibagi tugasnya secara adil. Harus semua dapat tugas ya. Jangan ada yang tidak. Begitu juga di rumah ya. Membagi tugas di rumah juga harus adil. Mungkin ada yang mencuci piring, ada yang merapikan tempat tidur, ada yang menyapu halaman, macam-macam ya. Jangan dibiarkan hanya ibu atau ayah, abang, kakak yang bekerja. Harus bekerja sama ya, anak-anak Pak Guru. Kemudian bekerja sama membersihkan ruang kelas. Nah, itu juga perilaku sesuai sila kelima. Jangan hanya membiarkan pegawai atau teman-teman yang bekerja, harus ikut membantu. Kemudian contoh yang lain yaitu menjaga ketenangan di perpustakaan sekolah. Nah, di perpustakaan itu untuk apa? Untuk membaca buku, untuk meminjam buku. Nah, jadi di perpustakaan itu harus tenang. Nah, kalau ribut nanti teman-teman yang sedang membaca kan pasti akan terganggu, tidak konsentrasi. Itu tidak adil bagi orang lain. Jadi harus tenang supaya adil. Nah, itulah contoh perilaku sesuai sila kelima di sekolah. Baik, supaya anak-anak guru memahami ya. Tadi kalau sila keempat yaitu tentang musyawarah, sila kelima yaitu tentang kerjasama. Setelah merapikan meja, Rehan dan teman-teman belajar pengurangan. Mereka belajar pengurangan bersama Bu Guru. Perhatikan soal berikut. Persediaan lembar jawaban di kantor guru sebanyak 350 lembar. Saat ujian, guru telah menggunakan 215 lembar jawaban. Hitung sisa lembar jawaban di kantor guru. Nah, kita kembali lagi belajar tentang pengurangan ya. Nah, perhatikan soalnya. Lembar jawaban ada berapa? Ada 350. Digunakan sudah 215, berarti sudah terpakai 215. Berarti sisanya tinggal berapa lagi? Nah, kita hitung dengan cara pengurangan ya. Nah, perhatikan cara pengurangan berikut. Nah, yang pertama kita kerjakan dengan cara bersusun panjang. Masih ingat kan anak-anak Pak Guru bagaimana menyelesaikan cara bersusun panjang? Nah, perhatikan ya. Tadi ada 350 lembar jawaban dan sudah digunakan 215. Cara bersusun panjang harus kita pisah nilai tempatnya. Jadi 300-an kita tulis 300 tambah 50-an ditulis 50 tambah 01-an ditulis 0. Yang di bawah juga kita pisah ya. 200-an ditulis 200 tambah 10-an ditulis 10 tambah 5 satuan kita tulis 5. Nah, perhatikan ya sampai di sini. Sesudah dipisahkan nilai tempatnya, diperhatikan 0 kurang 5 tidak bisa. Nah, supaya bisa bagaimana? Kita pinjam 1 dari puluhan. Nah, kita pinjam 1 dari puluhan ini ya. Kita pinjam 1 dari puluhan, dari 5 ya. Nah, kita tempatkan di sini menjadi 10. Nah, sekarang ini menjadi 10.
Nah, 5 yang tadi sudah berkurang 1 karena kita pinjam. Tinggal berapa? Iya, tinggal 4. Nah, sesudah seperti ini, kita perhatikan apakah semua bilangan sudah bisa dikurangkan. 10 kurang 5 bisa ya. 40 kurang 10 bisa. 300 dikurang 200 bisa. Jadi kita tulis di sini bagaimana? 300 tetap tambah. Nah, karena 50-nya sudah berkurang tadi 1, jadi 4. Kita tulis 40. Kita ikutkan nolnya ya, karena yang kita coret adalah 5-nya. 4 dan 0, kita tulis di sini 40. Tambah berapa? Tambah 10. Tambah 10. Nah, yang di bawah tetap 200 tambah 10 tambah 5. Nah, sesudah seperti ini berarti sudah bisa kita kurangkan, kita tarik garis. Jangan lupa, karena ini pengurangan, kita buat tanda kurang. Nah, sama dengan kita kurangkan. 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang 0, 0, 3 dikurang 2 sama dengan 1. Kita buat tanda tambah. Lurus ya, tanda tambahnya supaya tidak bingung. Kita kurangkan, 0 dikurang 0, 0. 4 dikurang 1, 3. Tambah 0 dikurang 5, tidak bisa, kita ikutkan satunya menjadi 10 kurang 5 berapa? 5. Nah, cara bersusun panjang, perhatikan setiap di belakang bilangan itu harus 0. Nah, 1 sudah 0 di belakangnya, 3 sudah 0, 5 sudah 0. Dan angka 0 yang sama tidak ada. Nah, kalau sudah seperti ini langsung kita tulis 1 ratusan, 3 puluhan, 5 satuan. Nah, itulah cara bersusun panjang. Nah, kemudian cara bersusun pendek. 350 dikurang 215. Nah, yang kita kurangkan pertama yaitu angka yang paling kanan atau satuan. 0 dikurang 5 tidak bisa. Supaya bisa bagaimana? Kita pinjam 1 dari puluhan dari 5. Kita pinjam 1 ini menjadi 10. Nah, kita ikutkan satunya ya. 10 dikurang 5 hasilnya berapa? 5. Nah, 5-nya tadi karena sudah kita pinjam 1. Nah, berarti tinggal berapa? Tinggal 4. Nah, tinggal 4. Nah, 4-nya kita kurangkan ke bawah. 4 kurang 1 hasilnya berapa? Iya, 3. Nah, kemudian ini tetap ya, karena tidak ada dipinjam. 3 dikurang 2 hasilnya berapa? 1. Nah, perhatikan jawabannya. Cara bersusun pendek hasilnya 135. Cara bersusun panjang hasilnya juga 135. Jadi, sisa lembar jawaban di kantor guru yaitu 135 lembar. Nah, begitu ya cara mengerjakannya, cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Kira-kira anak Pak Guru di rumah paham ya sampai di situ? Coba kita lihat contoh berikut ini. Ada 2 macam kursi di aula sekolah. Ada kursi biru dan hijau. Banyak seluruh kursi 187. Banyak kursi hijau 98. Berapa banyak kursi biru? Nah, kalau ada soal seperti ini disimak baik-baik ya anak-anak di rumah apa yang ditanya. Ada 2 macam kursi, yaitu kursi biru dan hijau. Banyak seluruh kursi 187, artinya kursi biru dan kursi hijau 187. Nah, di sini dikasih tahu sama kita kursi hijau 98. Kursi biru berapa? Berarti untuk mencari kursi biru kita kurangkan 187 dikurang 98. Karena ini tadi 187 jumlah kursi semuanya. Nah, begini cara pengurangannya. Kita kerjakan pertama cara bersusun panjang ya. 187 98. Nah, perhatikan bersusun panjang kita pisah nilai tempat bilangannya. 1 ratusan ditulis 100, tambah 80-an ditulis 80, tambah 7 satuan ditulis 7. 98 tidak ada ratusan, tambah 90-an, tambah 8. Ya.
Jadi, nah perhatikan, sesudah seperti ini diperhatikan ya. 7 dikurang 8 bisa? Tidak bisa. Supaya bisa bagaimana? Kita pinjam 1 dari puluhannya, dari 8. Kita pinjam 1 menjadi, ini menjadi 17. Nah, karena sudah kita pinjam 1 dari 8, 8-nya tinggal berapa? 7. Nah, 7 dikurang 9 tidak bisa. Nah, karena tidak bisa, kita pinjam dari ratusan. Kita pinjam. Nah, di sini yang bisa kita pinjam hanya dari 1 ya. Kita pinjam ini sekarang menjadi 1, 7, dan 0. Nah, karena sudah kita pinjam satunya, berarti di sini menjadi tinggal 0. Jadi apa kita tulis di sini? Di sini sama dengan 0 ratusan, karena sudah 0 ya, semua sudah 0 ya. Nah, sudah 0 ratusannya kita tulis 0 aja. Tidak usah ditulis 3-3-nya, 0-nya boleh. 0 ratusan tambah. Nah, ini kita tulis semua ya, 170. Kita tulis ya. Nah, tambah 170 tambah 17. Nah, yang di bawah tetap 0 satuan tambah 90 tambah 8. Nah, sekarang ini sudah bisa dikurangkan semua ya. Nah, kita tarik garis, kita buat tanda kurang. Sama dengan 0 dikurang 0 yaitu 0. Tambah 0 dikurang 0, 0. 7 dikurang 9 tidak bisa kita ikutkan satunya, yaitu 17 dikurang 9 yaitu 8. Tambah 7 dikurang 8 tidak bisa kita ikutkan satunya, menjadi 17 dikurang 8 berapa? Ayo. Iya, 9. Nah, perhatikan semua sudah 0 di belakangnya. Ini tidak ada ya ratusan. 8 sudah 0 di belakangnya, 9 tidak ada ya karena satuan. Jadi kita tulis di sini 0 ratusan, karena 0 ratusannya tidak perlu ditulis, langsung 8 puluhan kita tulis 8, 9 satuan ditulis 9. Cara bersusun pendeknya bagaimana? Kita buat cara bersusun pendeknya. 187 kurang 98. 7 dikurang 8 tidak bisa kita pinjam 1 dari 8. Kita pinjam 1 menjadi 17. 17 kurang 8 berapa? 9. Nah, ini sudah kita pinjam dari 8-nya, berarti 8-nya tinggal 7. 7 dikurang 9 tidak bisa kita pinjam 1 dari ratusan, ini menjadi 17. 17 dikurang 9 berapa? 8. Karena ini tadi sudah kita pinjam ke sini, berarti ini habis, berarti tinggal 0. 0 dikurang tidak ada, berarti 0 itu sama dengan tidak ada itu ya, berarti tidak usah ditulis. Jadi yang kita tulis 89 saja. Nah, jadi berapa banyak kursi warna biru? Jadi banyak kursi biru yaitu 89 kursi. Sama ya, bersusun panjang dan bersusun pendek. Nah, sampai di situ anak-anak Pak Guru sudah paham? Kita lihat satu lagi contohnya ya. Boleh ya? Nah, lebih konsentrasi lagi ya, lebih konsentrasi lagi anak-anak Pak Guru di rumah. Nanti kalau terlalu cepat diulang ya. Sekolah Vita akan mengadakan pawai. Pawai diikuti anak laki-laki dan anak perempuan. Banyak anak yang ikut pawai 217 anak. Banyak anak perempuan yang ikut pawai 129. Berapa banyak anak laki-laki yang ikut pawai? Nah, sama seperti kursi yang tadi ya. Nah, perhatikan. Anak laki-laki dan perempuan 217. Laki-laki dan perempuan. Nah, perempuan 129. Jadi berapa anak laki-laki? Nah, berarti perempuan tadi 129, semua anak laki-laki dan perempuan 217. Berarti untuk mencari banyak laki-laki kita kurangkan. Berarti dari 217 ini ada 129
perempuan. Nah, sisanya berarti anak laki-laki. Berarti kita kurangkan 217 kurang 129. Kita kurangkan ya, cara bersusun panjang. Nah, 217, 129 bersusun panjang harus kita pisah nilai tempat bilangan tersebut. Nah, 200-an ditulis 200 tambah 1 puluhan ditulis 10 tambah 7 satuan ditulis 7. Yang di bawah 100-an kita tulis 100 tambah 2 puluhan kita tulis 20 tambah 9 satuan ditulis 9. Nah, perhatikan seperti yang tadi, 7 dikurang 9 tidak bisa, harus kita pinjam 1 dari puluhan. Nah, kita pinjam 1 menjadi 17. Nah, karena ini sudah kita pinjam 1, berarti ini tinggal 0 dan 0. Nah, 2 nolnya ya. Nah, 0 tidak bisa dikurang dengan 2, kita pinjam 1 dari ratusan. Kita pinjam 1 dari ratusan, ini menjadi 100, 100, jadi menjadi 100. Nah, karena ini sudah kita pinjam 1 dari 2-nya, berarti 2-nya tinggal 1. Nah, berarti di sini menjadi 100, 100. Berarti di sini kita tulis 100 tambah 100. Ya, jadi 100 ditulis ya, nolnya yang 2 tambah 17. Nah, yang di bawah tetap ya, 100 tambah 20 tambah 9. Nah, sesudah seperti ini sudah bisa kita kurangkan ya. Nah, anak-anak Pak Guru di rumah tetap perhatikan ya, satuan dan satuan harus lurus ya. Satuan dan satuan harus lurus, puluhan dan puluhan harus lurus ya, supaya tidak salah pengurangannya. Nah, kita tarik garis, kita buat tanda kurang. 7 dikurang 9 tidak bisa, ikutkan satunya menjadi 17 dikurang 9. Nah, begitu juga selanjutnya. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 0, 0. 1 kurang 1, 0. Jadi kita tulis 0 aja ya. Tambah 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 2 tidak bisa, kita ikutkan satunya menjadi 10 dikurang 2 yaitu 8. Tambah 17 dikurang 9 yaitu 8. Nah, perhatikan semua di belakangnya sudah 0. Berarti sama dengan 0 ratusan tidak perlu ditulis, 8 puluhan kita tulis 8, 8 satuan kita tulis 8. Nah, itu cara bersusun panjang. Nah, kemudian cara bersusun pendek kita luruskan ke bawah. Perhatikan ya, satuan, puluhan, ratusan harus lurus. Nah, yang pertama kita kurangkan satuan. 7 dikurang 9 bisa apa tidak? Tidak bisa ya, karena lebih besar 9. Berarti kita pinjam 1. Kita pinjam 1 dari puluhan menjadi 17. 17 dikurang 9 berapa? 8. Nah, karena satunya tadi sudah kita pinjam, berarti satunya tinggal 0. Nah, 0 dikurang 2 tidak bisa. Kita pinjam 1 dari 2 menjadi 10. Nah, 10 kurang 2 berapa? 10 dikurang 2 8. Nah, karena di sini dari 2 kita sudah pinjam 1, berarti 2-nya tinggal berapa ini? Tinggal 1. Nah, sekarang 1 dikurang 1 berapa? 0. 0 tidak perlu kita tuliskan ya. Nah, jadi banyak anak laki-laki yang ikut pawai, yaitu berapa? 88 orang. Nah, perhatikan ya, bersusun panjang, bersusun pendek selalu sama. Nah, anak-anak Pak Guru di rumah, begitu ya cara mengerjakannya. Baik, sekian dulu ya materi kita untuk hari ini. Pak Guru berharap semua anak-anak masih tetap semangat ya. Banyak minum air putih, jangan lupa makan, rajin olahraga, berjemur ya, supaya tetap sehat. Baiklah anak-anak Pak Guru di rumah,
sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di hari berikutnya ya. Baik, salam rindu dan salam sayang untuk anak-anak Pak Guru semua. Dadah.